Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca kitab Nasihatil Nisa karya Syekhah Ummu Abdullah Al-Wadi'iyah bintu Syekh Muqbil Al-Wadi'i hafidhahullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca tentang hak seorang istri atas suaminya. Qalat Ummu Abdullah Al-Wadi'iyah hafidhahullahu ta'ala, amma an huquqiz zawjah ala zawjiha faminha. Adapun hak-hak seorang istri atas suaminya, maka diantaranya yang pertama an yunfiqa 'alaiha. Seorang suami hendaknya memberikan nafkah kepada istrinya. Kama fi sahih Muslim min hadits Jabir fi qissati hajjatil wada' walahunna 'alaikum rizquhunna wa qiswatuhunna bil ma'ruf. Sebagaimana diriwayatkan dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhuma dalam sahih Muslim dalam kisah hajjah al-wada', haji wada'. Hajinya Rasul alaihi salatu wassalam sekaligus haji yang terakhir, di mana beliau pada tahun berikutnya tidak bisa berhaji karena wafat. Beliau menyebutkan dalam hajjatul wada', walahunna 'alaikum rizquhunna wa qiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi mereka, bagi para istri atas kalian wahai para suami, rizquhunna, hendaknya engkau memberikan rezeki, memberikan rizki, memberikan nafkah kepada mereka, wa qiswatuhunna bil ma'ruf, dan memberikan pakaian kepada mereka dengan cara yang baik. Wan nafaqah 'ala zaujah, dan nafaqah terhadap istri
takunu bi'it'amiha wa qiswatiha hasaba taqatiz zauj. Adapun nafkah yang diberikan oleh seorang istri itu dengan cara memberikan makan kepadanya, memberikan pakaian kepadanya sesuai dengan kemampuan sang suami. Ini hak seorang istri, wahai para suami, ketika kalian sudah menikah, posisi menjadi seorang suami, telah ada istri di sampingmu, maka dia memiliki hak darimu, yakni engkau memberikan nafkah, memberikan nafkah kepadanya dan memberikan pakaian kepadanya dengan cara yang baik, tentunya sesuai dengan kemampuan sang suami. Ini kewajiban suami, memberikan nafkah kepada istri. Adapun kewajiban istri, dia ridha dan bersyukur serta merasa qanaah dengan apa yang diberikan oleh suaminya. Karena memang yang namanya nafkah, yang namanya rezeki itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Masing-masing sudah diatur oleh Allah Azza wa Jal. Masing-masing kita sudah dicatat berapa rizki yang akan kita dapatkan di dunia ini, pada hari ini, esok hari, dan seterusnya. Sehingga kewajiban seorang suami, dia berusaha keluar dari rumahnya, mencari ma'isyah, melakukan tugas sebagai seorang suami, bekerja ya untuk mendapatkan rizki yang akan dia nafkahkan kepada istrinya. Dan hendaknya seorang suami dia memiliki semangat ya di dalam perkara ini dan tidak bermalas-malasan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ihris ala ma yanfa'uk wa la ta'jiz wasta'in billah. Bersemangatlah kalian untuk mendapatkan perkara-perkara yang bermanfaat, dan janganlah kalian lemah, serta minta tolonglah kepada Allah Azza wa Jalla. Semangat di sini meliputi fi umuri dunya wa fi umuril akhirah, baik pada urusan dunia ataupun urusan akhirat. Ya, sehingga tidak benar apabila seorang suami dia sudah memiliki istri, apalagi memiliki anak-anak, kemudian dia menelantarkan istrinya dan tidak mau untuk bekerja mencari ma'isyah dengan dalil bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, hanya berdiam diri di masjid dan tidak mau berusaha ataupun bekerja. Ini bukan merupakan sifat seorang yang bertanggung jawab. Dan salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in, ya dalam perkara ini mereka mencontohkan ya bagaimana semangatnya mereka di dalam perkara ini dalam rangka untuk menjaga iffah, dalam rangka untuk menjaga kehormatan dirinya, agar tidak meminta-minta kepada manusia, agar tidak menjadi seorang yang meminta-minta kepada manusia. Ya, karena apa yang kau berikan kepada seorang istri dari hasil keringatmu sendiri, ketika engkau niatkan semuanya itu dalam rangka untuk menjalankan kewajibanmu sebagai seorang suami, engkau berikan satu suapan kepada istrimu, maka itu merupakan sedekah. Itu merupakan sedekah. Ya, Masya Allah. Ya, sehingga tentunya niatkan di dalam engkau bekerja dalam rangka untuk menjalankan kewajiban memberikan nafkah kepada istri. Ya, tetapi tentunya di dalam kita bekerja, ya tidak kemudian bekerja sembarangan. Ya, tentunya barakallahu fikum yang pertama kali diperhatikan oleh seorang suami dan yang perlu dinasihatkan oleh istri kepada suaminya, agar suaminya
mencari pekerjaan dari apa yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jal, dan menjauhi pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal walaupun hasilnya itu banyak. Ya, sehingga hendaknya para istri mereka menjadi pendukung yang membantu suaminya di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, termasuk padanya di dalam perkara ini. Ya, dahulu wanita-wanita yang salihah, ya di masa lalu, ketika mereka melepaskan kepergian suaminya dalam rangka untuk bekerja, dalam rangka untuk mencarikan ma'isyah, maka mereka berwasiat dan berpesan kepada suaminya agar suaminya tersebut mencari ma'isyah, mencari pekerjaan dari apa yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jal, dan menjauhi dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Ya, kata mereka, kami bisa bersabar terhadap kelaparan yang ada di dunia ini, manakala engkau sudah berusaha mencari sesuatu yang halal tetapi tidak mendapatkannya, mengakibatkan saya kelaparan pada hari ini, maka saya bisa bersabar di dunia ini. Ya, adapun manakala engkau mengenyangkan aku dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal, maka aku tidak bersabar terhadap panasnya kelak di api neraka, ya karena memakan dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Sehingga usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi Azza wa Jal, saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan juga antum semuanya untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal fi kulli syai', dalam segala perkara, termasuk di dalamnya di dalam mencari dunia, di dalam mencari pekerjaan. Jangan asal melihat ya banyaknya hasil yang diperoleh dari usaha tersebut, ya tetapi yang pertama kali dilihat, halalkah apa yang sedang saya lakukan tersebut. Ya kalau halal, alhamdulillah, ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam mencari pekerjaan, maka hendaknya kita, atau di dalam kita bekerja, hendaknya kita bertawakul hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menafikan untuk kita menempuh sebab-sebabnya. Bahkan termasuk dari kesempurnaan tawakal kepada Allah Azza wa Jal, manakala seseorang dia menempuh sebab-sebab untuk terwujudnya sesuatu yang dia inginkan. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bersabda di dalam hadisnya, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu himasa wa taruhu bitana." Seandainya kalian mau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal kepadanya, kalian berusaha kemudian menggantungkan semuanya itu kepada Allah Azza wa Jal, la razaqakum, pasti Allah akan memberikan rezeki kepada kalian, kama yarzuqut tayr, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung, taghdu himasa wa taruhu bitana, ya berbagi-bagi keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar dan mengepak-ngepakkan sayapnya terus mencari mangsa atau mencari makanan, akhirnya dia mendapatkan dan pulang di waktu sore dalam keadaan kenyang burung tersebut. Nah, berusaha dia keluar dari rumahnya dalam rangka untuk mencari ma'isyah, untuk memberikan nafkah kepada istri mereka. Nah, ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, begitu pula bagi para ummahat, bagi para istri untuk bersyukur terhadap apa yang diperoleh oleh suaminya tersebut. Bersyukur manakala pekerjaan dari suamimu itu adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bersyukur pula kepada hasil yang diperoleh oleh suamimu sedikit atau banyak. Itu merupakan rizki dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap dirimu. Ya, jangan sampai di dalam hatimu timbul rasa tidak terima ataupun tidak ridha dan berkeluh kesah terhadap apa yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadamu dari dunia ini. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an, karena memang kehidupan seorang mukmin, himmah mereka, tujuan utama mereka dan niatan mereka adalah dalam rangka untuk mengejar negeri akhirat,
ingin mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di negeri akhirat. Adapun hasil yang ada di dunia ini mereka manfaatkan dalam rangka untuk isti'anah, membantu mereka supaya mereka tetap berada di atas ketaatan kepada Allah dan mereka bisa menjalankan agama mereka dan bisa istiqamah di atas agama mereka. Dan barakallahu fikum, apa yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadamu dari rizki itu merupakan takdir dan ketetapan dari Allah Azza wa Jalla yang pasti akan membawa kebaikan. Kalau Allah mau, niscaya Allah Azza wa Jalla akan memberikan dunia itu kepada kalian. Allah Azza wa Jalla akan memberikan segala apa yang kalian inginkan dari dunia tersebut. Allah Azza wa Jalla bisa menjadikan semua di antara kalian menjadi orang-orang yang cukup atau menjadi orang-orang yang kaya. Ya, akan tetapi ketetapan Allah Azza wa Jalla ya berbeda-beda sesuai dengan hikmah dan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kewajiban seorang mukmin untuk dia bersyukur manakala mendapatkan kelapangan dan bersabar manakala dia mendapatkan kesempitan atau mendapatkan rizki yang kurang, ridho dan rela kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan barakallahu fikum, jangan sampai di dalam perkara dunia kita suudzon kepada Allah Azza wa Jalla ketika Allah Azza wa Jalla tidak memberikan dunia kepada kita. Karena sekali lagi bahwasanya seorang mukmin hammuhu, tujuan utama mereka adalah mengejar apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dulu salafun saleh ridwanullah alaihim ajma'in, yang mereka tidak terlalu peduli dengan apa yang mereka peroleh dari dunia-dunia mereka, ya, karena memang keinginan mereka dan tujuan utama mereka adalah mengejar apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa negeri akhirat. Mereka bisa bersabar dengan kemiskinan-kemiskinan mereka. Sebagaimana Nabi Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala apakah beliau akan menjadi seorang raja dan rasul atau menjadi abdun wa rasul, atau beliau hanya menjadi seorang manusia biasa sekaligus utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam memilih dirinya sebagai seorang abdun, sebagai seorang manusia biasa sekaligus utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kehidupan Ar-Rasul alaihi salatu wasallam, sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menangis ketika melihat keadaan Rasulullah alaihi salatu wasallam yang beliau tidur di atas tikar pelepah daun kurma sampai membekas ya di tubuhnya ataupun di punggungnya. Ya, sampai-sampai ketika itu Rasulullah alaihi salatu wasallam melihat Umar bin Khattab menangis dan beliau bertanya, "Ma yubkika?" Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Umar bin Khattab? Maka Umar bin Khattab menyatakan bahwasanya, wahai Rasulullah, Raja Romawi dan Raja Persia mereka hidup bergelimang di atas kenikmatan-kenikmatan dunia, sedangkan engkau berada di atas keadaan yang seperti ini. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan dengan tenang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ulaika qaumun ujjilat lahum thayyibatuhum fi hayatihim ad-dunya. Mereka adalah suatu kaum yang disegerakan untuk mereka kenikmatan-kenikmatan di dunia ini, sehingga mereka ketika berada di akhirat mereka tidak mendapatkan apa-apa. Sehingga barakallahu fikum, bersabarlah ya ketika kalian mendapatkan kefakiran, mendapatkan kemiskinan, ya karena orang yang lebih mulia daripada kalian, yakni Rasulullah alaihi salatu wasallam, hidup di atas kemiskinan dan hidup di atas kefakiran. Demikian pula banyak di antara para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ya barakallahu fikum. Dan disebutkan di dalam sebuah athar dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya beliau menyatakan tidaklah sesuatu yang didapatkan oleh seorang hamba dari dunia ini melainkan akan mengurangi tingkatannya ataupun derajatnya nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dahulu mereka adalah orang-orang yang zuhud ya terhadap dunia. Ya, sehingga seseorang yang dia mendapatkan dunia dan bertamattu ya menikmati dunia ini ya tanpa ada nilai untuk sedekah misalnya ataupun untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dunia yang dia peroleh akan mengurangi bagiannya nanti di negeri akhirat.
Nah, sehingga barakallahu fikum, semoga itu merupakan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap diri-diri kalian, dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itulah yang kita kejar. Ya, kan, tetapi jangan sampai lupa bahwasanya seorang suami hendaknya dia memberikan nafkah kepada istrinya, menjaga iffah kehormatan dirinya, jangan sampai dia meminta-minta kepada orang lain. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, annahu idza addabaha la yadribu wajhaha. Apabila seorang suami addabaha, mendidik istrinya, la yadrib wajhaha, janganlah dia memukul wajahnya, janganlah dia memukul wajahnya. Kemudian yang ketiga, annahu idza addabaha la yuqabbih, ay la yaqulu laha qabbahaqallah. Apabila seorang suami mendidik istrinya, jangan pula dia mentakbih, yakni mengatakan semoga Allah menjelekkanmu, qabbahakillah, semoga Allah menjelekkanmu. Nah, yang keempat, karena ini satu kesatuan, annahu idza addabaha la yahjur illa fil bait, bahwasanya apabila suami hendak mendidik istrinya, hendaknya dia tidak menjauhi istrinya kecuali fil bait, kecuali di dalam rumah. Nah, tiga perkara ini disebutkan di dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam. Wa dalilu hadhihi thalath al-masail, dan dalil tiga perkara ini ma rawahu al-Imam Ahmad haddatsana Affan sana Hammad bin Salamah anna Abu Qazza'ah al-Bahili an Hakim bin Muawiyah an abihi qala ataitu Rasulullah alaihi salatu wasallam al-haditha fa fihi ma haqqu zawjati ahadina alaihi qala tud'imuha idza tu'imta wa taqsuha idza qasaita wa la tadribil wajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil baiti. Dalil dari tiga permasalahan ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Muawiyah an Hakim bin Muawiyah an abihi, berarti dari Muawiyah, yakni Muawiyah bin Haidah. Wa fihi, dalam hadis tersebut disebutkan ma haqqu zaujati ahadina alaih, apa hak seorang istri, apa hak istri dari salah seorang kami atas suami, ya, apa hak istri-istri kami atas kami maksudnya. Qala tud'imuha idza tu'imta, maka beliau menjawab, engkau memberikan makan kepada istrimu idza tu'imta, apabila engkau makan. Wa taqsuha idza qasaita, engkau memberikan pakaian kepada istrimu apabila engkau berpakaian. Wala tadribil wajha wala tuqabbih, dan janganlah engkau memukul wajah, dan jangan pula mentakbih, menjelekkan dia, mengatakan semoga Allah menjelekkanmu. Wala tahjur illa fil bait, dan jangan pula engkau menjauhi istri kecuali fil baiti, kecuali di dalam rumah. Dan ini tiga perkara yang disebutkan dalam hadis ini, yakni tidak boleh seorang suami apabila sedang mendidik istrinya karena nusyuz, karena kedurhakaan yang dilakukan oleh seorang istri, maka jangan sampai dia memukul wajah istri tersebut. Memang di dalam tahapan-tahapan diperbolehkan bagi seorang suami untuk memukul, asal dengan alasan yang tepat dan dengan cara yang tepat pula. Di antara alasan yang tepat, yakni dia memang seorang istri tersebut pantas untuk mendapatkan pukulan, ya, seperti seorang istri dia melakukan nusyuz, melakukan kedurhakaan kepada suaminya, tidak mau taat kepada perintah suaminya, dan membangkang, ya, suaminya serta berani kepada suaminya. Tentunya pukulan ini setelah dilakukan tahapan-tahapan yang nantinya akan disebutkan di dalam kitab ini pula, tentang bagaimana tahapan di dalam menghadapi istri yang durhaka atau yang membangkang suaminya. Adapun tentang pukulan ini, maka tidak boleh memukul seorang istri pada wajahnya. Ya, tidak boleh memukul istri pada wajahnya, dan tidak boleh pula ketika memukul istri sampai memadaratkan istri tersebut, misalkan sampai patah tulangnya, ya, atau sampai membekas, ya, pada tubuh istri tersebut.
Demikian pula ketika kita mendidik seorang istri, jangan sampai kita mentakbih, kita menjelekkan atau mendoakan kejelekan kepada istri kita. Ya, hendaknya seorang suami, barakallahu fikum, semarah apapun dia, ya maka hendaknya dia bisa menjaga lisannya, ya ataupun menjaga perbuatannya, ya jangan sampai melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Ya, termasuk di dalam penjagaan terhadap lisan, seorang suami tidak mendoakan kejelekan kepada istrinya. Ya, seorang suami tidak mendoakan kejelekan kepada istrinya. Kenapa? Ya karena apabila seorang suami mendoakan kejelekan kepada istrinya, ya kalau sampai doa kejelekan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya niscaya engkau akan menyesal dan akan merugi ketika ternyata engkau mendapati istrimu dalam keadaan jelek. Maka hendaknya seorang suami dia bisa mengucapkan ketika dia dalam keadaan marah ucapan-ucapan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun yang mengandung kebaikan. Ya sebagaimana dia mengucapkan Allahu yahdik, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu, atau aslahakillah, semoga Allah memperbaikimu. Yang mendoakan hidayah kepada istri kita ataupun mendoakan kebaikan untuk istri kita. Demikian pula ketika seorang suami dia terpaksa untuk menghajar, menjauhi istrinya, maka hendaknya kata beliau dia tidak menghajar menjauhi istrinya kecuali di dalam rumah. Nanti ada penjelasannya tentang perkara ini. Wa qaluhu, dan sabda Rasul alaihi salatu wasalam, wala tahjur illa fil baiti, dan janganlah engkau menjauhi istrimu kecuali di dalam rumah. Fi sahih an Anas ma yukhalifu, ternyata disebutkan dalam sahih Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik, terdapat riwayat yang menyelisihi ucapan ini, yang menyelisihi riwayat ini, yakni pada kalimat wala tahjur illa fil bait, janganlah engkau menjauhi istri kecuali di dalam rumah. Wa huwa anna Nabi alaihi salatu wassalam hajara nisa'ahu fi mashrubati kharijil baiti atau kharijal bait. Wa huwa, yaitu anna Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam menjauhi istri-istri beliau di mashrubah, yakni di sebuah tempat, di sebuah kamar yang berada di luar rumah. Ya, sehingga beliau menjauhi istrinya di luar rumah. Sedangkan tadi dalam riwayat tadi wala tahjur illa fil bait, jangan engkau menjauhi istri kecuali di dalam rumah. Maka bagaimana cara mensikapi dua hadis yang secara zahirnya bertentangan seperti ini? Wa qala al-Imam Al-Bukhari an hadithi Anas huwa asah. Berkata al-Imam Al-Bukhari ketika meriwayatkan hadis Anas ini, huwa asah, hadis Anas ini lebih sahih dibandingkan hadis Muawiyah bin Haidah yang diriwayatkan tadi di atas, yakni wala tahjur illa fil bait, janganlah engkau menjauhi istri kecuali di dalam rumah. Fa innahu qala fi tarjamati kitabun nikah, sesungguhnya al-Imam Al-Bukhari menyebutkan di dalam tarjamah kitab An-Nikah, menyebutkan bab hijratun Nabi alaihi salatu wassalam nisa'ahu fi ghairi buyutihinna, bab hajar yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam terhadap istri-istri beliau fi ghairi buyutihinna, di selain rumah-rumah mereka, berarti di luar rumah. Wa yadhkuru an Muawiyah bin Haidah rafa'ahu ghair wala tahjur illa fil bait wal awal as-sah, dan beliau menyebutkan dari Muawiyah bin Haidah, di mana riwayat ini adalah riwayat yang marfu sampai Nabi alaihi salatu wasalam, tetapi tidak disebutkan wala tahjur illa fil bait. Ya, selain lafaz wala tahjur illa fil bait, engkau tidak menjauhi kecuali di dalam rumah, wal awwal as-sah, dan hadis yang pertama dan yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang menyebutkan bahwasannya beliau pernah menghajar, menjauhi istri-istri beliau di luar rumah, ini lebih sahih. Bagaimana caranya mengkompromikan atau menyikapi perbedaan ini? Qala al-Hafidz al-Fath inda hadis, berkata Al-Hafidz di dalam Fathul Bari ketika mensikapi hadis ini, qauluhu
wal awwal asah. Yang pertama lebih sahih, yakni hadis Anas, yakni hadis Anas asah min hadis Muawiyah bin Haidah. Yakni hadis Anas lebih sahih dibandingkan hadis Muawiyah bin Haidah. Wa huwa kadzalik, dan memang seperti itu kenyataannya. Walakin yumkin al-jam'u bainahuma bima sa'adkuruhu, akan tetapi memungkinkan untuk dijamak, untuk dikompromikan di antara kedua riwayat yang kelihatannya saling bertentangan tersebut, sebagaimana yang akan saya sebutkan. Demikianlah sikap para ulama, ya, ketika mereka menghadapi adillah, beberapa dalil-dalil yang satu dengan yang lainnya kelihatannya saling bertentangan. Metode pertama yang mereka pergunakan yakni al-jam'u, kalau mungkin untuk dijamak, dikompromikan, maka mereka akan mengkompromikannya. Kalau tidak mungkin untuk dikompromikan, mereka akan mentarjih atau menyebutkan nasikh wa mansukh. Ya, kalau tidak, mereka akan tawakuf. Sehingga metode yang paling terbaik di dalam mensikapi yang seperti itu, yakni dengan menjamak, mengkompromikan dua hadis yang kelihatannya saling bertentangan, karena dengan mengkompromikannya berarti kita mengamalkan semua hadis tersebut. Waqad sami'uhu anna hadhihi tariq taslu lil ihtijaj biha. Dilihat dari sani' perbuatan Imam Al-Bukhari ketika beliau menyebutkan juga hadis Muawiyah bin Haidah, bahwasanya jalan ini itu boleh untuk berhujjah dengannya. Wa in kana duna ghairiha fi sihah, meskipun tingkat kesahihannya ya tidak sebagaimana yang lainnya, atau di bawah tingkatan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Wa inna ma saddaraha bi sighati tamrid isyaratan ila inhitati rutbatiha, dan beliau menampilkan hadis tersebut dengan sigha tamrid, yang menunjukkan akan rendahnya tingkatan hadis tersebut. Summa dzakara al-jam'a baina hadis Muawiyah bin Haidah wa Anas. Kemudian beliau menyebutkan penjamaan, pengkompromian antara hadis Muawiyah bin Haidah dengan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Faqala, beliau mengatakan, qala al-Muhallab, berkata al-Muhallab, hadza alladhi asyara ilaihi al-Bukhari ka'annahu arada an yastanna an-nasu bima fa'alahu an-nabiy alaihi salatu wassalam min al-hijri fi ghairi al-buyut rifqan bin nisa. Hadza alladhi asyara ilaihi al-Bukhari, hadis yang diisyaratkan oleh Imam Al-Bukhari, ka'annahu arada, seakan-akan beliau menginginkan agar manusia mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam berupa hijr, berupa perbuatan beliau menghijr, yakni menjauhi istri-istri beliau di selain rumah-rumah mereka, rifqan bin nisa, dalam rangka untuk melembutkan atau karena kelembutan beliau terhadap wanita, atau menjaga hati mereka para istri-istri beliau alaihi salatu wassalam. Kenapa? Li'anna hijranahunna ma'al iqama ma'ahunna fil buyut alam li anfusihinna wa auja'u li qulubihin. Karena menghajar mereka, menghajar itu artinya menjauhi, bukan menghajar ya. Menghajar menjauhi, menghajar mereka ma'al iqamah, ya. Kalau menghajar mereka bersamaan dengan tinggal bersama mereka dalam satu rumah, itu lebih menyakiti hati mereka. Itu lebih menyakiti hati mereka, ya, dibandingkan di dalam rumah. Dibandingkan di luar rumah. Kalau menghajar di dalam rumah, ya suaminya kelihatan tetapi berpaling dari istrinya, itu kata beliau lebih menyakiti hati mereka para wanita. Bima yaqa'u minal i'rad fi tilkal hal, karena apa yang terjadi dari al-i'rad, pemalingan dari suaminya pada keadaan itu. Ya, suaminya berpaling sedangkan dia di dalam rumah, itu lebih menyakiti hati wanita. Walima fil ghaibah 'anil a'yun min at-tasliyah 'anil rijal, dan karena fil ghaibah, ya, di dalam keadaan ghaibah, ketika berada di luar rumah, ya, tidak ada istrinya itu memandang suaminya, yaitu merupakan tasliyah,
hiburan tersendiri, ya, sehingga istrinya bisa menenangkan diri dari suaminya tersebut. Nah, kalau para istri di sini nggak tahu mana yang lebih menyakitkan hati mereka, apakah ketika dihajar di dalam rumah atau di luar rumah. Kira-kira mana Pak Jadi? Di luar rumah lebih menyakitkan? Lebih menyakitkan di dalam atau di luar rumah bagi para istri? Lebih menyakitkan mana Pak Haji? Belum pernah tanya ya? Atau belum pernah melakukan? Nah, qala wa laysa dzalika biwajib. Beliau mengatakan yang seperti itu tidak wajib. Li'anna Allah qad amara bihijranihinna fil madaji fadlan 'anil buyut. Yang seperti itu tidak wajib untuk menghajar seorang istri di luar rumah. Karena Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan untuk menghajar mereka, untuk menjauhi mereka fil madaji, di tempat tidur. Fadlan 'anil buyut, lebih-lebih lagi ketika di dalam rumah, di tempat tidur saja, satu tempat tidur, satu ranjang, nggak apa-apa dihajar. Yakni seorang suami dia berpaling dari istrinya, ya, tidak menghadap istrinya ketika tidur, dia berpaling dari istrinya ketika berada di tempat tidur. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan yang seperti itu, berarti ketika berada di dalam rumah, ya, sehingga di luar rumah sendiri tidak wajib. Nah, wa ta'aqabahu Ibnul Munayyir bi anna al-Bukhari lam yurid ma fahimahu. Tetapi pernyataan yang seperti ini dikomentari oleh Ibnul Munayyir bahwasanya Imam Al-Bukhari tidak menginginkan maksud yang disebutkan oleh beliau. Wa inna ma arada anna al-hijrana yajuzu an yakuna fil buyut wa fi ghairil buyut. Yang diinginkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, beliau menginginkan bahwasanya hijar, menjauhi seorang istri itu boleh dilakukan di dalam rumah atau di luar rumah, bab kebolehannya saja. Wa anal hasra al-madhkur fi hadits Muawiyah bin Haidah ghairu ma'mulin bihi. Adapun pembatasan yang disebutkan dalam hadis Muawiyah bin Haidah itu tidak diamalkan secara mutlak. Ya, ketika disebutkan janganlah engkau menghajar seorang istri kecuali di dalam rumah, tidak dilakukan secara mutlak. Bal yajusul hijar fi ghairil buyut, bahkan boleh untuk menjauhi seorang istri di selain rumah mereka atau di luar rumah. Kama fa'ala Nabi alaihi salatu wasalam, sebagaimana dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Wal haqqu anna dzalika yakhtalifu bi ikhtilafil ahwal. Ini selesai penukilan dari Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari. Kemudian beliau menyebutkan Syekh Abdullah Al-Wadi'i hafizahullah taala, wal haqqu, dan yang benar, anna dzalika yakhtalifu bi ikhtilafil ahwal. Yang benar yang demikian itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaannya. Farubbama kana al-hijranu fil buyut ashadda min al-hijrani fi ghairiha wa bil akas. Terkadang menjauhi seorang istri di dalam rumah itu lebih menyakitkan mereka dibandingkan hijr menjauhi seorang istri di luar rumah. Lebih menyakitkan mereka dan lebih membawa pengaruh kepada mereka, ya, ketika berada di dalam rumah. Bal al-ghalib anna al-hijran fi ghairil buyut alam lin nufus wa khususan an-nisa. Bahkan mayoritasnya menjauhi seorang istri di selain rumah, yakni di luar rumah, itu lebih menyakitkan bagi jiwa-jiwa mereka, terkhusus para wanita, li dha'fi nufusihunna, karena lemahnya jiwa-jiwa mereka. Nah, ini tadi masih ucapan Ibnu Hajar, ya, masih ucapan Ibnu Hajar. Kalam Ibnu Hajar ini adalah ucapan Ibnu Hajar. Nah, sehingga beliau memberikan kesimpulan bahwasanya perkara yang benar itu disesuaikan dengan keadaannya. Ya, terkadang
Kalau hijrahnya itu lebih bermanfaat di dalam rumah, di dalam rumah. Kalau lebih bermanfaat bagi istri ketika berada di luar rumah, ya maka dihijrah di luar rumah. Dan ini antara satu istri dengan istri yang lainnya berbeda-beda, tidak disamakan. Ya, sehingga bagi para suami untuk mengenal kelemahan istrinya tersebut di mana. Nah, ini cara mengobatinya. Ini cara mengobati seorang istri yang dia nusus, durhaka kepada suaminya, dicari kelemahannya. Ya, nah, dan dari situlah di dalam kelemahannya tersebut dia disikapi. Nah, fayakunu in kanat al-maslahah taqtadi hajra az-zawja fil baiti fayahjuruha fil bait. Ini kesimpulan dari Asy-Syekhah. Maka kesimpulannya, in kanat al-maslahah, apabila maslahat yang bisa diperoleh itu mengharuskan seorang suami untuk menjauhi seorang istri di dalam rumah, fayahjuruha fil bait, maka hendaknya seorang suami menjauhi istrinya di dalam rumah. Wa in kanat aqsa dzalik, apabila sebaliknya, fayakunul hajru kharijal baiti wallahu a'lam, maka hajar yang dilakukan oleh seorang suami di luar rumah, wallahu a'lam. Amal Imam Al-Bukhari fayaqulu innal hadits alladhi fihi al-hajar kharijal baiti asah. Adapun Imam Al-Bukhari menyebutkan bahwasanya hadis yang di dalamnya mengandung hajar, menjauhi seorang istri di luar rumah, itu lebih sahih, kata beliau. Nah, tetapi yang benar kata Syekhah, yakni melihat maslahatnya, mana yang lebih maslahat, di dalam rumah atau di luar rumah. Nah, kalau antum di dalam atau di luar? Oh, Baroroh, kira-kira di dalam ya. Kalau di luar malah lebih senang. Nah, nggak lihat antum malah senang. Nah, terkadang seorang istri mungkin dengan nggak lihat antum malah senang, ya. Tapi lihat antum berpaling di dalam rumah terkadang lebih menyakitkan, sehingga seorang istri diharapkan bisa kembali untuk berbakti kepada suaminya. Nah, kalau ternyata cara-cara yang seperti ini tidak bisa, nanti akan disebutkan, ya dipanggilkan hakim ataupun tim pengislah, ya bukan TPM, ya tim pengislah suami istri. Nah, kalau ternyata tidak bisa, ya berpisah dengan baik-baik. Wallahu a'lam bishawab. Kelihatannya waktunya sudah habis. Insyaallah taala kita akan sebutkan pada pertemuan mendatang tentang bagaimana cara mensikapi seorang istri yang dia melakukan nusyuz, durhaka kepada suaminya, ya sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-34 beserta penjelasan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.